Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan budak. Salah satu keistimewaan Bilal, pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Ketika peristiwa Fathu Makkah, beberapa orang Quraisy mengejek Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah atau yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Bilal lahir dari pasangan suami istri bernama Rabah dan Hamamah. Ibunda Bilal seorang budak berkulit hitam, maka tak jarang para tetangganya menjuluki Bilal Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita berkulit hitam. Wahai Ibnu Sauda, kemarilah. Bilal kecil pindah dari Habasyah ke Mekah mengikuti ibunya yang bekerja sebagai budak di keluarga Bani Abu Dar. Kemudian Bilal dibesarkan oleh keluarga majikan ibunya tersebut. Berselang beberapa tahun, Bilal diperintahkan untuk melayani keluarga Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy atau tokoh penting yang kekuasaannya diakui oleh penduduk Mekah. Ketika Bilal mulai mencari zat yang menciptakannya dan akhirnya menemukan kedamaian lewat Islam, ujian keimanan mulai menimpa Bilal. Setelah Umayyah tahu bahwa Bilal masuk Islam, Umayyah menyiksa Bilal setiap hari dengan kejam. Bilal dicambuk, diseret, ditindih dengan batu besar, kemudian dijemur di padang yang panas. Namun anehnya, semakin ia disiksa, Bilal semakin lantang menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan Bilal tidak lantas goyah. Ahad, Ahad, Ahad. Untungnya Abu Bakar segera mengetahui penyiksaan saudara seimannya tersebut. Lalu Abu Bakar memerdekakan Bilal sesuai harga yang ditawarkan oleh Umayyah. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 uqyah pun, aku tetap akan membelinya. Bilal ikut dalam rombongan kaum muslimin hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Selama tinggal di Madinah, Bilal merasakan ketenangan dalam beribadah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan di Mekah. Terlebih setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai. Kekhusyuan dalam beribadah semakin terasa di hatinya dan para sahabat. Hari ini Rasulullah dan para sahabat sedang berdiskusi untuk memilih siapa yang pantas menjadi muazin. Wahai para sahabat, aku telah menemukan orang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapa laki-laki beruntung itu, wahai Rasul? Dia Bilal bin Rabah, yang dahulu pernah menjadi budak Umayyah bin Khalaf. Wajah para sahabat gembira dengan penunjukan Bilal sebagai muazin. Tepat sekali pilihan Anda, wahai Rasul. Kami tidak akan pernah lupa ketika Bilal terus mengucapkan kata Ahad, Ahad, meskipun kondisinya sedang tersiksa. Lagi pula Bilal memiliki suara yang merdu dan lantang. Dia sangat cocok dan pantas untuk menjadi muazin. Rasulullah SAW mengangkat derajat Bilal bin Rabah dari seorang mantan budak menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Julukan muazin ar-Rasul tersemat padanya sejak saat itu. Bahkan Bilal menjadi muazin kesayangan Rasulullah. Pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan, Rasulullah beserta para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Mekah. Peristiwa ini disebut Fathu Makkah. Setelah beberapa tahun tinggal di Madinah, sekarang saatnya bagi Rasulullah untuk kembali ke kampung halaman dengan semangat pembaharuan. Tujuan kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam ke Mekah bukanlah untuk berperang, melainkan meruntuhkan kekuasaan kaum kafir Quraisy yang memerangi Islam dan menghancurkan berhala-berhala yang bertentangan dengan akidah Islam. Rasulullah ingin menyelamatkan kota Mekah
dari kesesatan yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui peristiwa Fathu Mekah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana mestinya. Ketika telah masuk waktu sholat, Bilal ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Bilal dengan penuh kepercayaan diri naik ke atas Ka'bah. Sebagian dari penduduk Mekah yang tidak mengenal Bilal mulai berbisik-bisik sambil memandang ke arah Ka'bah. Mereka sedang membicarakan muazin kesayangan Rasulullah dengan nada tidak suka. Hei, lihatlah ke arah sana. Bukankah orang yang sedang mengumandangkan azan itu hanyalah budak berkulit hitam? Benar yang kau katakan, tapi jika memang dia seorang budak, menurutku kurang pantas baginya berseru di atas Ka'bah. Percakapan kedua orang Quraisy tersebut didengar oleh orang lain. Wahai saudaraku, apabila Allah tidak menginginkan budak berkulit hitam itu mengumandangkan azan, pasti sekarang dia telah digantikan oleh orang lain yang lebih pantas. Bukankah begitu? Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur perbuatan kaum Quraisy yang meremehkan Bilal bin Rabah melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Keseluruhan surat Al-Hujurat berjumlah 18 ayat. Kata Al-Hujurat memiliki arti kamar-kamar yang diambil dari kata Al-Hujurat pada ayat keempat surat ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dan termasuk surat di juz 26. Demikianlah kisah dibalik asal mula turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, jangan mudah berbangga diri atas nasab atau keturunan, apalagi sampai mencela bangsa, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan orang lain. Kedua, sebaiknya kita tidak membeda-bedakan pertemanan, karena tujuan Allah menciptakan perbedaan di antara manusia supaya saling mengenal. Dan ketiga, kedudukan kita di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan hanya ketakwaan, dan takwa hanya bisa didapatkan dengan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kisah asal mula perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu diterima oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Mi'raj di langit ke-7. Sebelum rakaat sholat menjadi 5 kali sehari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah dan umatnya untuk sholat sehari semalam sebanyak 50 kali. Pada suatu malam di Mekah, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan maksud akan membelah dada beliau. Tujuan dari pembelahan dada Rasulullah kali ini adalah untuk membersihkan isi hati beliau apabila terdapat setitik keburukan di dalamnya. Rasulullah menuruti permintaan malaikat Jibril untuk bersikap tenang. Peristiwa ini tidak membutuhkan waktu lama bagi Jibril. Saat terbangun, Rasulullah merasa seperti tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Tatkala membuka kedua mata, Rasulullah melihat sesosok hewan mirip kuda berdiri di hadapan beliau. Lalu Jibril mempersilahkan Rasulullah untuk menaiki hewan yang disebut buraq.
Buraq berjalan sangat cepat menembus gelapnya malam. Perjalanan malam Rasulullah ini dinamakan peristiwa Isra, yaitu terbang menaiki buraq melewati Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesampainya mereka di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk singgah. Kemudian Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit dunia atau langit yang pertama. Inilah yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Mereka berdua berjalan menaiki tangga untuk sampai ke pintu langit pertama. Pintu gerbang langit selalu dijaga oleh malaikat. Selamat datang di langit dunia, wahai Nabi Muhammad. Sesungguhnya orang terbaik telah datang. Ketika Rasulullah naik ke langit kedua sampai langit ketujuh, beliau bertemu dengan beberapa nabi terdahulu. Di antaranya ada Nabi Adam, Nabi Yahya dan Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad menyapa para nabi dengan hangat. Sebaliknya, para nabi membalas mendoakan kebaikan dan keselamatan baginya. Ketika sampai ke langit ketujuh, Nabi Muhammad diperlihatkan penampakan surga yang indah dan mempesona. Bibir beliau tidak berhenti memuji keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan beragam kenikmatan di tempat ini. Setelah berkeliling surga, tibalah waktunya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Tiba-tiba tubuh beliau dinaikkan ke atas langit untuk berada lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kedua mata Nabi Muhammad tidak dapat menyaksikan wujud Allah secara langsung, namun melalui hati beliau dapat merasakan kehadirannya. Disinilah tempat Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad menerima perintah tersebut dan turun ke langit ketujuh, lanjut ke langit keenam. Ketika Nabi Muhammad berada di langit keenam, Nabi Musa menyapa beliau. Keduanya lantas bercakap-cakap. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan aku dan umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Wahai Nabi Muhammad, kembalilah dan mohonlah keringanan kepadanya. Aku bisa memastikan umatmu akan keberatan dengan perintah sholat 50 kali sehari semalam ini. Mendengar usulan dari Nabi Musa tersebut, Nabi Muhammad mulai berpikir. Setelah meminta pendapat kepada Jibril yang berada di dekatnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk naik kembali ke Sidratul Muntaha. Setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad menyatakan rasa keberatan atas perintah sholat demi umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan beliau untuk meringankan sholat menjadi 10 kali sehari semalam. Sesampainya di langit keenam, Nabi Musa telah menunggu di sana. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa kembali menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada Allah dan minta keringanan lagi. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menuruti saran dari Nabi Musa.
Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima permintaan Nabi Muhammad dan meringankannya menjadi 5 kali waktu sholat. Sementara itu di langit ke-6 Nabi Musa telah menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Sama seperti yang sebelumnya, Nabi Muhammad menyampaikan hasil permohonan untuk mengurangi jumlah rakaat sholat. Namun Nabi Musa kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi kepada Allah. Pada saat inilah Nabi Muhammad menolak saran dari Nabi Musa dengan sopan. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Aku rela dengan keputusan ini. Akhirnya Nabi Musa menghargai keputusan dari Nabi Muhammad. Setelah berpamitan, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba terdengar suara menggema. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-11 kenabian. Beberapa waktu sebelum peristiwa menakjubkan ini terjadi, Rasulullah baru saja kehilangan paman dan istri tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan dan penghiburan bagi beliau melalui peristiwa Isra Mi'raj yang mengantarkan beliau pada perintah sholat 5 waktu. Sholat merupakan ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui sholat umat Islam akan terus ingat kepadanya. Perintah sholat 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya, nilai pahalanya setara dengan 50 waktu sholat sehari semalam. Demikianlah kisah di balik asal mula perintah sholat 5 waktu. Salah satu hikmah penting yang dapat diambil dari kisah ini adalah hendaknya kita sebagai muslim bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktunya, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan berkali-kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan 5 waktu sholat sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Jin ayat 6. Kisah ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Rafi bin Umair yang berasal dari Bani Tamim. Kala itu Rafi belum masuk Islam. Pada suatu malam, Rafi bersama dengan untanya melewati padang pasir yang luas. Suasana langit yang gelap dan udara malam yang dingin membuatnya mengantuk. Rafi berkata pada dirinya sendiri, Lebih baik aku beristirahat saja di lembah ini. Esok hari aku lanjutkan perjalanan. Berat sekali rasanya untuk sekedar membuka kedua mata. Rafi menambatkan untanya pada sebuah pohon. Tak jauh dari lokasi unta tersebut, Rafi bersiap-siap untuk beristirahat. Sebelum benar-benar tertidur, Rafi meminta perlindungan dari penguasa lembah. Wahai jin dan penguasa lembah ini, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang menimpa aku saat tidur. Tak lama kemudian, Rafi pun terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat seorang pemuda. Pemuda itu berusaha menyembelih unta milik Rafi dengan pisau belati. Menyaksikan hal tersebut, spontan Rafi terbangun dari tidurnya. Ia langsung menengok ke kanan dan ke kiri, lalu ke arah unta miliknya. Oh, ternyata hanya mimpi, membuatku kaget saja. Rafi memutuskan untuk kembali tidur. Dalam mimpinya yang kedua ini, Rafi melihat pemuda yang sama dengan mimpinya yang pertama. Pemuda itu berusaha lagi untuk menyembelih unta milik Rafi. Tiba-tiba Rafi terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah unta miliknya. Ternyata unta Rafi sedang meronta-ronta. Suara unta tersebut menyadarkan Rafi bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk. Pandangan Rafi teralih pada sosok pemuda yang perawakannya mirip dengan pemuda yang ada dalam mimpinya. Pemuda ini memegang sebilah pisau belati di tangannya. Pemuda ini sedang berkelahi dengan seorang laki-laki tua yang mencoba menghadangnya menuju ke arah unta milik Rafi.
Sepertinya pemuda ini hendak menyakiti unta milik Rofi. Di tengah perkelahian sengit, tiba-tiba muncul 3 ekor sapi liar. Laki-laki tua berkata kepada pemuda yang membawa pisau belati di tangannya, "Ambillah salah satu dari sapi itu, lalu pergilah dari tempat ini. Anggap saja sapi itu sebagai ganti dari temanku dari golongan manusia itu." Setelah menyetujui usulan pria tua tersebut, pemuda yang membawa pisau belati pergi sambil membawa seekor sapi. Rofi masih tidak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya. Pria tua menoleh ke arah Rofi dan mendekatinya. "Apa yang telah engkau lakukan sebelum tidur di lembah asing ini, saudaraku?" Rofi bingung mendengar pertanyaan pria tua yang telah menyelamatkan nyawanya. Lalu pria tua tersebut melanjutkan kalimatnya. "Apabila engkau singgah di sebuah lembah dan engkau merasa ketakutan karena tidak mengenali tempat ini, maka ucapkan begini, aku berlindung kepada Tuhannya Muhammad dari gangguan penghuni lembah ini. Dan jangan sekali-kali engkau meminta perlindungan dari bangsa jin. Sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi." Rofi pelan-pelan mengerti penyebab dari mimpi buruknya yang menjadi kenyataan. Ia juga menyimak penjelasan pria tua baik hati dengan seksama. Ketika mendengar nama Muhammad disebut, Rofi menjadi penasaran. Siapakah Muhammad yang engkau maksud tadi, Tuan? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Kemudian pria tua baik hati tersebut menjawab rasa penasaran Rofi. "Muhammad adalah seorang nabi dari keturunan Arab, bukan berasal dari bangsa timur maupun bangsa barat. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin." Rofi terus bertanya kepada pria tua baik hati terkait keberadaan Nabi Muhammad. Lalu sekarang di manakah beliau tinggal? Bisakah aku bertemu dengannya? "Saat ini Rasulullah tinggal di Yastrib, sebuah daerah yang ditumbuhi banyak pohon kurma." Setelah waktu pagi menjelang, Rofi bergegas menaiki unta miliknya dan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini tujuannya adalah menuju ke arah Yastrib. Ia sangat ingin bertemu dengan sosok Nabi Muhammad yang dibicarakan oleh pria tua baik hati. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, tibalah Rofi bin Umair di kota Yastrib. Tanpa membuang waktu, Rofi bertanya kepada salah seorang penduduk tentang keberadaan Nabi Muhammad. Rasulullah biasanya berada di masjid. Carilah beliau di sana. Rofi memacu untanya untuk mencari masjid. Sementara itu, Nabi Muhammad telah melihat kedatangan Rofi dari kejauhan. Rofi memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan sopan. "Wahai Nabi, perkenalkan namaku Rofi bin Umair. Aku berasal dari Bani Tamim." Sebelum Rofi berniat menceritakan pengalamannya di lembah, Nabi Muhammad terlebih dahulu telah mengetahui kejadian tersebut. "Bagaimana mungkin Anda bisa tahu semua itu? Bahkan saya belum menyinggung apapun tentang mimpi yang baru saya alami." Lalu Nabi Muhammad menjelaskan tentang identitas kedua pria yang ditemuinya di lembah. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa 2 orang pria yang engkau jumpai tadi adalah bangsa jin. Pria tua baik hati yang menolongmu adalah jin yang telah memeluk Islam atau jin muslim. Pada saat ini juga Nabi Muhammad menjelaskan tentang ajaran Islam dan mengajak Rofi bersyahadat. Wahai Rofi, maukah engkau masuk Islam dan menjadi pengikutku? Tentu, saya bersedia dengan sepenuh hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkenaan dengan peristiwa yang dialami Rofi bin Umair tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Jin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni
fazaduhum rohaqo. Yang artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Keseluruhan surat Al-Jin terdiri dari 28 ayat. Nama surat Al-Jin diambil dari ayat pertama surat ini. Pada ayat pertama dan ayat-ayat berikutnya dijelaskan bahwa jin sebagai makhluk halus telah mendengar ayat Al-Quran dan akhirnya mereka mengikuti ajaran Islam. Seperti jin muslim yang menyamar menjadi pria tua untuk menyelamatkan Rafi bin Umair. Demikianlah kisah dibalik asal mula turunnya surat Al-Jin ayat 6. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan pernah berdoa atau minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kepada jin, setan, benda-benda yang dianggap bisa memberikan kekuatan, karena hal tersebut termasuk syirik. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik apabila ia meninggal dunia dalam kemusyrikannya. Dan ketiga, tiada berguna amalan yang dikerjakan dengan susah payah selama di dunia apabila seseorang mempercayai Allah namun juga percaya kepada selainnya. Wallahu a'lam bishawab.